kelompok 5 akan menampilkan video proyek mikrobiologi kami mengenai fermentasi pangan. Kami membuat tape ketan. Kami beranggotakan yang pertama. Saya Yusuf Ilham Ramadan dengan NIM akhir 14. Saya Aulinia Perwanti dengan NIM akhir 032. Saya Pranita Katina Rum dengan NIM 021. Saya Narsitul Amalia dengan NIM akhir 002. Saya Inayatul Isnaini dengan NIM akhir 033. Saya Ronani Srinaningrum dengan NIM akhir 029. Saya Jila Fitria dengan NIM akhir 020. Mari kita saksikan videonya. Proyek pembuatan tape ketan ini akan dilakukan dengan dua variasi, yaitu variasi kemasan dan juga variasi saat inkubasi. Alat dan bahan. Yang pertama, pada bahan ada ragi tape, beras ketan, daun jati, dan daun pisang. Alatnya ada dandang, piring dan centong nasi, toples, tusuk gigi, dan plastik. Proses pembuatan tape ketan diawali dengan merendam beras ketan selama 1 malam. Kemudian beras ketan ditiriskan dan dikukus pada dandang selama kurang lebih 15 menit hingga matang. Setelah matang, ketan diangkat dan diangin-anginkan agar dingin. Setelah dingin, campurkan ketan dengan ragi hingga merata. Setelah itu, dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Wadah yang digunakan berupa daun pisang dan daun jati. Ketan yang sudah diberikan ragi dibungkus daun pisang, kemudian diberi plastik, dan dimasukkan ke dalam toples. Proses tersebut dilakukan juga pada daun jati. Setelah semua ketan dibungkus, kemudian ditunggu sekitar 3 hari agar menjadi tape. Pada saat proses fermentasi, sebaiknya tape jangan dibuka agar tidak terkena udara dari luar. Hasil tape yang didiamkan dari kain lap menunjukkan di daun pisang teksturnya lembut, berair, dan sedikit berlendir. Untuk aromanya beraroma alkoholik seperti tape dan rasanya pun manis. Di daun jati pun demikian, memiliki tekstur lembut namun tidak terlalu basah dan juga tidak selembut yang berada di daun pisang. Untuk aromanya sama, yaitu beraroma seperti alkoholik. Kemudian untuk hasil tape pada kemasan daun jati memiliki tekstur lembut, basah, dan tidak ada lendir. Aroma alkoholik seperti tape, tapi tidak sekuat daun pisang dan berasa manis. Untuk hasil tape yang dimasukkan ke dalam plastik dari kemasan daun pisang memiliki tekstur lembut, berair, dan tidak berlendir. Kemudian aroma alkoholik seperti tape dan berasa manis. Untuk hasil tape yang dimasukkan ke dalam toples dari kemasan daun pisang memiliki rasa manis, beraroma alkoholik, tidak berair, dan sedikit lengket. Sedangkan untuk kemasan daun jati memiliki rasa manis, beraroma alkoholik, sedikit berair, dan teksturnya lembut. Proses fermentasi tape ketan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis bahan pembungkus, metode pengemasan, suhu, dan kelembapan. Dalam perlakuan dengan pembungkus daun pisang dan daun jati, perbedaan karakteristik daun mempengaruhi hasil fermentasi. Daun pisang cenderung memiliki kemampuan mempertahankan kelembapan tinggi karena permukaannya yang lebih rapat. Sedangkan daun jati lebih kering dan memungkinkan lebih banyak sirkulasi udara. Perbedaan ini mempengaruhi aktivitas mikroorganisme seperti ragi, kapang, dan bakteri yang berperan dalam fermentasi. Kondisi inkubasi yang pertama, tape ketan yang ditutup dengan kain serbet memiliki aerasi yang tinggi sehingga fermentasi lebih dominan oleh bakteri aerob. Hal ini meningkatkan risiko kontaminasi yang ditandai dengan terbentuknya lendir. Lendir tersebut merupakan indikasi aktivitas mikroba yang tidak diinginkan yang dapat mengurangi kualitas tape. Aerasi berlebih dapat menghambat pertumbuhan kapang dan meningkatkan peluang kontaminasi oleh mikroba oportunistik. Selanjutnya, tape ketan yang dibungkus
dengan plastik menunjukkan dominasi aktivitas khamir karena kondisi lebih anaerobik yang menyebabkan tekstur tape menjadi lebih berair. Pada daun pisang, kelembapan lebih terperangkap sehingga menghasilkan tape yang sangat lembut dan berair. Sedangkan pada daun jati yang lebih berpori memungkinkan sedikit udara masuk yang menghasilkan tekstur lebih kering. Hasil fermentasi oleh khamir menghasilkan alkohol, H2O, dan CO2 yang mempengaruhi rasa dan aroma pada tape. Kemasan rapat cenderung meningkatkan aktivitas khamir karena kondisinya minim oksigen. Ketiga, di tape yang difermentasi dalam toples menunjukkan aerasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan kapang secara optimal. Kapang berperan penting dalam menghasilkan enzim yang memecah pati menjadi gula, sehingga tape terasa lebih manis. Kondisi ini juga menekan pertumbuhan khamir secara berlebihan sehingga tekstur tape tidak terlalu berair. Faktor lain selain variasi kemasan dan kondisi inkubasi yang mempengaruhi hasil tape ketan, suhu dan kelembapan yang optimal juga berpengaruh. Suhu dan kelembapan yang optimal yaitu 25-35 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi. Pada kondisi tersebut akan mendukung aktivitas mikroba fermentasi, sedangkan bahan kemasan mempengaruhi aerasi dan distribusi kelembapan. Penggunaan kemasan alami seperti daun jati atau pisang dapat memberikan cita rasa khas karena senyawa fenolik dan tanin dalam daun berinteraksi dengan tape selama fermentasi. Kesimpulannya, proses fermentasi tape ketan dipengaruhi oleh jenis bahan pembungkus, metode pengemasan, suhu, dan kelembapan. Kelembapan daun pisang lebih tinggi dibanding daun jati, sehingga proses fermentasi lebih cepat. Perlakuan ditutup kain lap memiliki tingkat aerasi tinggi, sehingga bakteri lebih dominan dibanding kapang dan muncul lendir. Pada perlakuan diikat plastik, dalam kondisi anaerob, hamir aktif dan menghasilkan alkohol, air, dan karbon dioksida, sehingga tapai manis dan berair. Pada perlakuan ditutup toples, aerasi cukup dan kapang tumbuh lebih optimal dibandingkan hamir, sehingga tapai lebih manis dan tidak terlalu berair. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video tadi bermanfaat. Wassalamualaikum